Baik, selamat datang di mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Hari ini kita akan masuk ke materi di salah satu keputusan operasi, yaitu Supply Chain Management. Supply Chain Management pastinya Anda sudah peroleh juga di mata kuliah sebelumnya yang di Manajemen Operasi. Jadi ini penambahannya. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi dari supply chain management, ya saya ulangi lagi ya, mungkin juga Anda sudah memperoleh materi ini di manajemen operasi, namun bagi yang baru karena konversi, supply chain management itu adalah rangkaian pengelolaan kegiatan untuk memperoleh bahan mentah, mentransformasikannya dalam berbagai proses, hingga barang itu jadi dan ada di tangan konsumen. Jadi supply chain management itu sebetulnya melibatkan banyak pihak ya, dari mulai pemasok, tempat produksi, dan konsumen akhir. Nah, supply chain management ini terdiri dari beberapa aktivitas ya. Misalnya dari mulai pengangkutan, kemudian juga dari aliran uang ya, kemudian pemasok, supplier, distributor, dan juga bank yang mungkin terlibat, kemudian ada utang piutang, kemudian manajemen pergudangan, pesanan, informasi ya, yang terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan dalam supply chain management. Jadi supply chain management itu sederhananya terdiri dari aliran barang, aliran uang, dan aliran informasi. Tiga hal itu yang ada di dalam supply chain management ya. Jadi kalau ada kejadian misalnya setiap lebaran pasokan sapi langka ya, atau di season-season tertentu sayuran ini langka, nah itu berarti ada masalah dalam supply chain-nya ya, berarti ada blockchain. Nah, untuk strategi pembelian secara khusus ya, ini bisa ditempuh dengan berbagai strategi, misalnya dengan memperbanyak pemasok ya. Biasanya pemasok di sini banyak dan saling bersaing satu sama lain. Nah, kemudian ada juga beberapa pemasok. Kalau beberapa pemasok itu strateginya dengan cara mengembangkan hubungan jangka panjang dengan beberapa pemasok yang bekerja sama dengan pembeli ya. Kemudian integrasi vertikal, yaitu mengembangkan kemampuan berproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Jadi misalnya ada Indomie misalnya contoh ya, kan dia dulu membeli pabrik terigu sebagai pemasoknya, itu contohnya. Atau ada juga strategi jaringan Keiretsu, yaitu kombinasi antara beberapa pemasok dengan integrasi vertikal. Jadi pemasok menjadi koalisi perusahaan. Dan ada juga perusahaan virtual, jadi mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat yang diperlukan. Jadi mendadak jadi reseller ya, contohnya itu. Nah, untuk salah satu pendekatan dalam supply chain management, sekali lagi kan supply chain management itu tidak hanya melibatkan proses produksi, tapi juga pemasok dan pembeli. Nah, salah satu pertimbangannya itu adalah analisis lokasi. Di manajemen operasi, Anda sudah memperoleh materi tentang cara untuk menentukan lokasi dari pemasok ya. Jadi Anda mempertimbangkan lokasi mana yang paling efisien untuk dipilih dari beberapa pemasok yang Anda punya. Nah, pertama bisa dengan location factor rating, center of gravity technique, dan low distance technique. Di manajemen operasi, Anda sudah diberikan materi tentang location factor rating dan center of gravity technique ya, dengan menentukan titik koordinat kalau Anda masih ingat ya. Jadi misalnya Anda punya 4 pemasok. Nah, di manakah Anda harus membuat pabrik misalnya ya. Nah, di situ Anda bisa menentukan lokasinya dengan menggunakan center of gravity technique. Nah, di sini adalah kelanjutannya ya. Kelanjutan dari center of gravity technique bedanya ditambahkan dengan load ya, dengan beban, load distance technique. Simak baik-baik ya karena ini akan keluar juga nanti di ujian ya.
Nah, low distance teknik itu sekali lagi adalah variasi dari metode pusat gravitasi ya, yang mengevaluasi lokasi yang berbeda-beda berdasarkan beban yang akan dipindahkan. Jadi tidak hanya mempertimbangkan jarak, tapi juga bebannya, load-nya ya, yang diangkutnya. Dengan rumus ya, load distance sama dengan sigma LI DI, di mana LI itu adalah beban, load ya, dan DI itu adalah jarak. Nah, untuk menentukan jaraknya ya DI diperoleh dengan rumus akar XI dikurangi X kuadrat ditambah dalam kurung YI dikurangi Y kuadrat. DI itu adalah jarak, X, Y itu adalah koordinat lokasi, dan XI, YI itu adalah koordinat fasilitas yang sudah ada. Nah, ini contoh, kita langsung ke contoh ya. Misalnya perusahaan mengevaluasi 3 lokasi yang dijadikan pusat penerimaan barang. Nah, perusahaan tersebut memiliki 4 pemasok yang biasa mengirim barang dengan lokasi yang diketahui sebagai berikut. Ini pemasok A, B, C, D ya. Nah, koordinat A X, Y-nya itu 200, 200 ya. X-A-nya 200, Y-nya 200. Load A itu 75. 75 itu bisa kilo ya, bisa piece, bisa apapun sebetulnya satuannya ya. Kemudian yang B koordinatnya 100, 500 ya. Atau XB-nya 100, Y-nya 500. Kemudian load-nya 105. C XC-nya 250, Y-nya 600 ya. Ini kalau dikoordinatkan kan berarti 250,600. Anda bayangkannya persamaan garis, ingat nggak? Nah, jadi kalau misalnya menentukan koordinat ya, kalau kalau cara cepat zaman sekarang bisa pakai Google Map. Tapi kalau cara konvensional, Anda harus menentukan lu titik nol di kota tersebut. Kalau di Bandung kan titik nolnya di Asia Afrika. Nah, itu titik nol. Anda bikin garis ke atas, itu X ya. Sorry, itu Y. Terus garis vertikalnya ke kanan yaitu X. Nah, dari situ Anda bisa menentukan titik koordinat. Nah, yang C ini 250,600 dengan load 135. Yang D 500,300 ya, X-nya 500, Y-nya 300 dengan load-nya 60. Nah, perusahaan itu punya calon lokasi untuk dia menetap gitu ya, untuk dia menjadikan tempat menerima barang dari 4 pemasok ini atau pabrik atau gudang atau apapun itu ya. Nah, lokasi yang ada ini pilihannya itu ada 3 di X1 360, Y1 180, atau di X2 420, Y2-nya 450, atau di X3 250, Y3-nya 400. Lokasi manakah yang dipilih? Lokasi 1, 2, atau 3? Nah, gunakan metode center of gravity dengan load distance. Nah, ini sangat mudah, tinggal dimasukkan saja sebetulnya ke rumus ya. Nah, ini untuk lokasi 1 ya. Tentukan dulu jaraknya, jarak untuk masing-masing ya. Kita fokus ke lokasi 1 dulu. Lokasi 1 ini kan X1-nya 360, Y1-nya 180. Nah, dimasukkan ke rumus. XA-nya kan 200 ya dari soal ya, 200. Yang ini 200 ya, ini XA, ini YA. Nah, ini kita fokus di sini yang XA YA-nya ya. Kemudian XA-nya 200 dikurangi 360 kuadrat. Ditambah YA-nya 200 dari soal ya, dikurangi 180 dalam kurung kuadrat. Diakarkan hasilnya 161,2. Kemudian Anda cari yang DB-nya, jarak untuk DB. Lihat yang B, lihat B ini kan 100,500 ya. Sama dimasukkan ya, 100, ini 500 ya, ininya lokasi satunya 360, Y-nya lokasi 1 180. Masukkan ke rumus ya. Jangan sampai salah menghitung pakai kalkulator ya. Kalau kalkulator Anda canggih tapi Andanya kurang canggih ya sama aja bohong ya. Jadi Anda harus betul sama dengannya. Rumus betul, angka betul, sama dengannya, jangan sampai salah ya. Nah, untuk DC ini tiba-tiba ada angkanya segini ya. Ini silakan Anda latihan sendiri. Kalau di kelas saya akan minta Anda untuk membuat begininya ya prosesnya. Kalau di
materi, saya akan langsung kasih kunci jawabannya. Kemudian masukkan ke rumus LD-nya, load distance-nya. Ya. Sigma LIDI. L-nya 75 load ya, L itu 75 load. Nih, 75 ini load-nya, masukkan. Ya. Load A 75 kali ini 161,2 ditambah 105 ya, load yang B ditambah ini 412,3. Load C dikali ini ditambah load D dikali DB sama dengan 125.006 ya 125,063. Nah, untuk lokasi 2 cari dengan cara yang sama ya. Jadi kalau ini kelas offline, Anda tuh di kelas sibuk ya, juga latihan studi kasus ini. Dengan rumus yang sama dengan ini. Cuman bedanya X ininya X2, ininya Y2 ya, untuk lokasi 2. Kalau untuk lokasi 3 berarti X yang digunakannya X3, Y-nya Y3 gitu. Kalau di sini Anda sudah dapat kunci jawabannya. Tahu-tahu segini aja DA-nya untuk lokasi 2 333, DB-nya 323,9, DC-nya 226,7, DD-nya 170 dan lokasi 3 juga ini. Ini sudah dipangitungkeun ya sederhananya mah. Nah, tinggal step akhir dimasukkan masing-masing lagi. Ini kan tadi yang LD1 sudah dicari ya, sama-sama simulasi. LD2 dimasukkan lagi dengan cara yang sama, dimasukkan load-nya. Load A, load B, load C, load D. Ya. Ini tiga-tiganya kan tadi yang, nah ini ya, di lokasi 2 setelah dicari DA-nya 333, kemudian nanti load yang B-nya dikali ini, load C-nya dikali ini, load D-nya dikali ini. Sama. Nah, lokasi 3 berarti pakai X, Y yang 3, ya, yang lokasi ketiga. Setelah dihitung, Anda pilih yang bebannya paling kecil, yaitu lokasi 3. Ya. Jadi, yang dipilih adalah yang bebannya paling rendah. Logikanya begitu ya. Gampang kan sebetulnya ya. Data ini Anda cukup nanya ke perusahaan itu beban biasanya ya. Kalau misalnya Anda mau ngambil skripsi, temanya ini, Anda datang ke perusahaan, tanya beban aja. Karena kalau lokasi Anda bisa cari dari Google Map. Ya, dulu anak bimbingan saya juga pernah dia meneliti tentang salah satu toserba di Bandung di beberapa cabang, terus dia ngasih propose ke perusahaan, Pak nih kalau misalnya mau bikin tempat penyimpanan atau tempat pengangkutan nih pusatnya di sini sebaiknya, gitu ya. Load-nya dia dari jumlah yang diangkut ya, bukan berat dari jumlah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Materi hari ini sebenarnya cukup mudah ya. Kalau Anda kesulitan, silakan nanti kalau ada pertanyaan.